Sesuai janji, EL Ritonga hari Senin kemarin mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kuasa hukum istrinya Elsa Sharif. Begitu tiba di Polda, EL dan kedua kuasa hukumnya langsung menuju ke gedung sentra pelayanan kepolisian. Setelah sekian lama berada di dalam, EL dan para kuasa hukumnya akhirnya menjelaskan lebih lanjut maksud kedatangan mereka. Saudara EL itu melaporkan kuasa hukumnya Dea. Dikatakan di situ bahwa Syahrul Gunawan setelah putus dari Intan Nuraini. Inilah untuk pertama kalinya Intan bertatap muka dengan Saskia. Ya pertama kali ngelihat, oh ini yang namanya Saskia gitu kan. Soalnya ya gitu biasanya kan cuma lihat di nggak pernah secara langsung gitu. Jadi pas lihat tadi apa namanya ini yang namanya Saskia. Terus kebetulan dia ramah kok orangnya, dia kenalan sama aku duluan gitu-gitu. Ramah, cantik, baik banget. Enggak, malah tadi pas pertama kita ngobrol lucu aja. Apa kabar? Terus yang belum kenal tapi kayaknya udah banyak tahu dia karena kan kita sering ini gosipin bareng ya. Kan aku lihat di si susunan acaranya ada Saskia. Maksudku ya nggak apa-apa juga sih, soalnya aku nggak pernah punya masalah sama Saskia gitu. Jadi tadi juga kita di belakang panggung sempat kenalan gitu, terus sempat ngobrol-ngobrol. Aku sempat nanyain halo ke Saskia gitu-gitu. Gimana AA gitu-gitu. Ya aku jawab aja baik. Nggak pacaran sama Sarul Gunawan. Kita teman deket aja. Boleh saja bermusuhan kalau ingin hidup tidak tenang. Pemirsa, hari Valentine itu paling dirasakan oleh pasangan muda yang tengah pacaran. Ya, namanya juga sedang pacaran, dunia serasa milik berdua. Yang ada hanya rasa sayang dan sayang dan sayang. Seperti dua di antara banyak sekali pasangan-pasangan muda yang tengah merayakan Valentine adalah pasangan Nia Ramadhani dengan Reza Herlambang dan juga pasangan Laudia Cynthia Bella dan Panji. Lantas bagaimana kedua pasangan tersebut merayakan hari Valentine-nya masing-masing? Pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Hari kasih sayang atau lebih keren disebut Valentine's Day yang jatuh setiap tanggal 14 Februari sudah jadi ajang anak muda untuk menyatakan cinta atau sayang mereka kepada pasangannya. Agar Valentine's Day menjadi memori terindah sepanjang hidup, masyarakat perkotaan banyak yang merayakannya dengan mengadakan pesta Valentine's atau hanya makan romantis berdua dengan kekasih. Bagi Nia Ramadhani dan Reza Herlambang, mereka punya cara unik dalam menyambut Valentine. Pada saat 13 Februari malam menjelang Valentine, Nia dan Reza tampil menyanyi dalam sebuah acara pesta Valentine. Kalau buat kerayain bener-bener yang cuman kita bikin acara sendiri cuman berdua gitu sih kayaknya nggak terlalu seperti itu gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah banget kita dapat kerjaan bareng dan sambil ngerayain Valentine. Yang biasa ngerayain sendiri, terus sama pacar juga sekarang dan kerja bareng juga. Jadi dibilang spesial Valentine ini adalah Valentine spesial untuk tahun ini. Kami sempat melihat Laudia Cynthia Bella datang ke acara bersama sang kekasih Panji Bambang Trihatmojo. Bisa dibilang ini adalah pertama kalinya mereka tampil bersama di suatu acara. Sebagai kekasih, mungkin ini perayaan Valentine pertama mereka. Tapi apakah Bella selalu merayakan Valentine? Sebenarnya sih aku nggak pernah ngerayain Valentine ya. Jadi ya aku tuh jalanin aja. Bukan rahasia lagi kalau Bella memacari lelaki yang berasal dari lingkungan keluarga cendana. Apakah Bella sudah siap jika suatu saat nanti masuk dalam lingkaran keluarga cendana? Aduh mbak, kalau itu aku lagi gak pengen ngomong dulu. Pemirsa, EL Ritonga memenuhi janjinya untuk melaporkan pengacara Elsa Sharif ke Polda Metro Jaya. EL menuduh bahwa Elsa terlalu lancang mengeluarkan pernyataan yang seharusnya hanya dikeluarkan pada saat persidangan saja. Dan pemirsa, Front Pembela Islam juga tetap menepati janji mereka untuk mencabut pelaporan atas Anjasmara. Namun kira-kira seberapa besar ya pencabutan pelaporan tersebut dengan status Anjasmara sebagai tersangka? Nah pemirsa, kita tahan dulu karena sebelumnya kita saksikan dulu pernyataan keras dari EL Ritonga.
Sesuai janji, EL Ritonga hari Senin kemarin mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kuasa hukum istrinya Elsa Sharif. Begitu tiba di Polda, EL dan kedua kuasa hukumnya langsung menuju ke gedung sentra pelayanan kepolisian. Setelah sekian lama berada di dalam, EL dan para kuasa hukumnya akhirnya menjelaskan lebih lanjut maksud kedatangan mereka. Saudara EL itu melaporkan kuasa hukumnya Dea. Dikatakan di situ bahwa Melody mengalami cacat atau kurang sempurna pada kaki kirinya. Sangat menyayangkan, tidak pada tempatnya aja. EL tidak terima jika Elsa Sharif menuduhnya sebagai penyebab keadaan fisik Melody putrinya yang tidak sempurna. Terlepas dari itu, Elsa seharusnya tidak membeberkannya ke media. Ya saya sempat shock, sempat juga saya stres dan shock. Gimana nasib anak saya? Disebut anak cacat. Itu aja, saya shock banget. Sampai sekarang ini saya masih shock. Sampai kapanpun saya akan perjuangkan anak saya. Sampai titik darah penghabisan saya akan perjuangkan. Saya tidak mau anak saya dibilang anak cacat. Atas pelanggaran hukum apa sajakah EL Ritonga melaporkan Elsa Sharif? Diduga kuasa hukumnya dia itu, ES itu tadi ya, melakukan pelanggaran kode etik. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan, pencemaran nama baik, ya kan, dan membuka rahasia klien. EL pun akan melaporkan atau mengadukan ya kan kuasa hukum tersebut ya kan kepada Dewan Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia, kepada Ikatan Advokat Indonesia, kepada Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Keretakan hubungan Dea dan EL cenderung diselimuti gosip tentang adanya orang ketiga yakni Dian, perempuan yang kabarnya dinikahi oleh EL di Medan pada bulan Oktober 2005. Hingga detik ini tuduhan Dea itu dibantah EL. Padahal menurut Dea, EL sendiri dan pihak keluarga Dian telah mengakuinya ke Dea. Ya banyak, kalaupun dia berani mengucapkan itu, berarti dia punya bukti. Itu aja. Buktinya itu yang harus digelar di media massa. Saya belum pernah mengatakan sama Dea bahwa EL sudah menikah. Kapan saya ngatakan bicara kayak gitu, saya belum pernah. Erlina Wati, ibu kandung Dian, merasa terhina ketika pihak Dea mencap anaknya sebagai wanita penggoda. Dengan ucapan yang begitu pahit, cukup terhina lah. Karena Dian disebutkan di situ wanita yang tidak benar, wanita yang penggoda laki-laki. Saya pikir itu janganlah, itu salah. Untuk Dea, pesan saya sama EL, harapan saya, karena saya sayang sama EL dan Dea, jangan sampai masalah ini mereka tuh cerai. Itu. Saya suci hati saya sama dia, suci hati saya sama EL. Udah terlibat masalah kekeluargaan saya ini, udah saya tidak pernah, hanya menerima dengan ikhlas buat anak saya tapi janganlah gara-gara gosip mereka jadi cerai yang tidak ada bukti. Bukti bahwa EL menikah lagi memang belum dibeberkan Dea maupun Elsa Sharif. Mungkinkah ini strategi besar Elsa yang kini kerap disebut sebagai pengacara para artis? Elsa mendapat julukan itu begitu ia sukses membela Aji Masaid ketika bercerai dengan Reza Artamevia. Nama Elsa kian melambung khususnya sebagai pengacara yang membela kaum hawa yang tertindas pada kasus Dewi Huges. Beberapa artis seperti Cut Keke dan Tamara Blesinski akhirnya meminta jasa Elsa. Di balik kesuksesannya, Elsa Sharif sepertinya kurang waspada hingga terlalu overexposed dan salah langkah. Hal itu Elsa rasakan ketika Tamara menarik kuasanya dan membela dirinya sendiri.
Kasus Anjasmara yang dilaporkan FPI sepertinya juga terabaikan, padahal Anjas sudah meminta maaf kepada FPI dan akhirnya Anjas mengganti pengacara. Bicara soal Anjasmara kemarin bertempat di Polda Metro Jaya. Surat pencabutan laporan terhadap Anjas telah diserahkan kuasa hukum bantuan hukum Front DPP FPI kepada Kapolda Metro Jaya. Hari itu juga laporan tentang dugaan bahwa Anjas melakukan tindak